ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وأينما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين صدق الله العظيم. Surat Al-Baqarah ayat 144, 145, 46, 147 ya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami telah benar-benar melihat bagaimana engkau melongok-longokkan wajahmu, menengadahkan wajahmu ke arah langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka sekarang silahkan arahkan kiblatmu, kiblat salatmu, hadapkan ke arah kiblat tardaha yang kau inginkan. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkanlah wajahmu ke arah masjidil haram di saat salat. Wahai kuntum, dimanapun saja kalian berada, fawallu wujuhakum syatra, arahkan wajah kalian dalam salat kalian ke arah masjidil haram. Wa innal ladzina utul kitab, dan sesungguhnya orang-orang yang diturunkan kepada mereka Alkitab, yaitu orang Yahudi, diturunkan Taurat kepada mereka, dan orang Nasrani diturunkan Injil kepada mereka, la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, mereka sungguh-sungguh mengetahui bahwa pengalihan arah kiblat itu adalah al-haq, kebenaran, min rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, dan tidaklah Allah lalai terhadap apapun yang telah mereka lakukan. Walain ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Walain ataital ladzina utul kitaba bikulli ayah, andai kamu mendatangkan kepada orang-orang yang diturunkan kepada mereka Alkitab, Yahudi dan Nasrani, bikulli ayat, semua tanda-tanda kekuasaan Allah, ma tabi'u qiblatak, mereka enggak akan mengikuti kiblatmu. Wa ma anta bitabi'in qiblata ba'd, sebagaimana kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd, dan sesama mereka Yahudi dan Nasrani juga bitabi'in qiblata ba'd, tidak akan mengikuti arah kiblat dari yang satu dengan yang lain. Mereka enggak akan saling ikut kok. Walain ataita ahwa'ahum ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzan la minadh dhalimin. Jika kau mengikuti mau mereka sesudah diturunkan kepadamu ilmunya, sesungguhnya engkau adalah orang-orang yang zalim. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sesungguhnya orang-orang yang diturunkan kepada mereka Alkitab dari orang Yahudi dan Nasrani, ya'rifunahu, mereka kenal kamu wahai Muhammad, mengenali dia, mengenali Nabi Muhammad, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Wa inna fariqam minhum, dan sesungguhnya kelompok dari mereka la yaktumunal haq, pastilah akan menyembunyikan kebenaran, wa hum ya'lamun, padahal mereka mengetahuinya. Al-haqqu min rabbik, sesungguhnya kebenaran itu dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin, janganlah kamu pernah menjadi orang-orang yang ragu-ragu. Shadaqallahul azim. Ini ayat bicara apa sih? Bicara kiblat.
Jadi teman-teman sekalian, ngaji tafsir ini harus agak serius ya. Biasanya ibu-ibu tuh kalau ngaji tafsir antara khusyuk atau ngantuk. Harus pilih ini salah satu. Mau khusyuk atau mau ngantuk? Kalau khusyuk insya Allah nggak ngantuk. Kalau ngantuk pastilah nggak khusyuk. Pilih salah satu. Kenapa ya Ustazah kalau ngaji tafsir itu kayak lain gitu daripada ngaji yang lain? Nah, karena tafsir itu firman Allah kok. Nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang lebih indah daripada firman-Nya Allah. Tapi juga nggak ada yang lebih berat daripada firman-Nya Allah. Betul nggak? Ucapan orang tuh kalau misalnya orang hebat gitu kan, kata-katanya dalam. Kan orang mau menyebutnya gitu ya. Tuh orang ya kata-katanya dalam. Dalam itu kan galinya kan susah. Ya. Adakah yang lebih dalam daripada kata-katanya Allah? Nggak ada. Makanya ibu-ibu sekalian, orang kalau belajar tafsir Quran memang perlu konsentrasi, perlu khusyuk, perlu lupain dapur, perlu lupain utang, waktu lagi ngaji, ya habis selesai ngaji sih lagi dibayar utang, gitu kan? Nah, tapi sepanjang ngaji itu lupain semua urusan agar lebih mudah untuk konsentrasi, gitu ya, paham semuanya dulu. Ini ayat bicara tentang kiblat. Ya Allah saja, ini udah tua-tuaan gini udah susah masuknya. Ustazah nih ngapain sih pakai ngaji tafsir Quran segala di majelisnya ibu-ibu? Biar ibu-ibu pada pintar. Ini yang minta kajian tafsir Quran di sini siapa sih? Alhamdulillah. Senang enak yang ngerik. Oh iya. Ini juga tenang aja Ustazah, ini juga ringan aja Ustazah. Saking saya biar ibu-ibu kagak pada ngantuk aja. Bismillahirrahmanirrahim. Karena taqallubu wajhika fis sama. Ceritanya gini loh ibu. Nabi Muhammad itu pertama kali jadi nabi kan ada perintah sholat. Sebelum perintah sholat 5 waktu itu udah ada perintah sholat dari awalnya sholat. Cuman pagi 2 rakaat, sore 2 rakaat. Enak banget ya. Gampang banget, justru berat banget Bu. Kenapa gitu? Karena nggak bisa kelihatan orang. Zaman itu kalau kamu kelihatan di depan orang sholat, taruhannya nyawa. Jadi Nabi kalau mau sholat ngumpet. Mau sholat pagi 2 rakaat, sore 2 rakaat aja Bu, udah berat luar biasa. Nabi ngumpet ngerjainnya. Di mana? Seringnya di Gua Hiro. Duaan itu. Sholat Nabi sama Sayyidah Khadijah. Ibu-ibu, saya kemarinan nyampe ke Gua Hiro. Nggak nyangka saya 1,5 jam naiknya. Kalau ngebut, maksudnya kalau nggak banyak berhentinya. Kalau banyak berhentinya, roman-roman ibu-ibu 3 jam baru nyampe. 2 hari 2 malam. Ya Allah Bu, tinggi bener. Saya baru tahu tuh. Dari atasnya Gua Hiro itu kota Mekah kelihatan semua dari atas. Dan itu saya waktu pertama kali dengar cerita Nabi sholat berjamaah sama Sayyidah Khadijah di Gua Hiro, saya kirain dah Bu datar enak gitu, ternyata sempit bener. Itu Gua Hiro sempitnya luar biasa. Naik ke atas, udah di atas tuh terus turun lagi sedikit baru masuk ke arah Gua Hiro itu. Nah itu ibu sekalian tempatnya sempit setengah mati itu. Nabi sholat sama Sayyidah Khadijah di tempat tersebut. Nah Nabi diperintahkan awal-awal sholat itu ibu-ibu menghadap ke arah Ka'bah. Senang dong. Emang sebenarnya mah sholat tuh mestinya kan memang depan Ka'bah, itu kan yang paling bagus. Namanya kan sholat kan menghadap Allah. Dan Ka'bah itu kan Baitullah. Kan begitu ya? Mestinya kan memang ngadep ke arah Ka'bah, bukan pantas-pantasnya. Jadi Nabi itu walaupun sholatnya di Gua Hiro, tapi Nabi ngadepin dirinya ke arah Ka'bah. Dan Nabi familiar sama Ka'bah. Ibu masih sekalian, tapi Nabi gak pernah sholat tepat Ka'bah sampai masuk Islamnya Umar bin Khattab.
Baru habis Islamnya Umar bin Khattab, baru tuh Nabi Muhammad dan para sahabat mulai berani. Orang pertama berani sholat di depan Ka'bah adalah Sayyidina Umar bin Khattab alaihi wasallam. Agak ada yang berani begitu, preman. Gak ada yang berani Sayyidina Umar. Waduh, kuat luar biasa ibu. Saya pernah juga berani. Takut saya sama Sayyidina Umar. Jadi ibu sekalian, alhamdulillah habis itu mulai Nabi Muhammad berani salat depan Ka'bah, walaupun cara sembunyi-sembunyi. Makanya ada ceritanya Nabi Muhammad sholat depan Ka'bah dilemparin kotoran unta. Kan ceritanya begitu loh. Nabi Muhammad sholat depan Ka'bah, kemudian ada yang nyamperin, lemparin pakai tanah, sampai mukanya Nabi nggak kelihatan dari banyaknya debu yang dilempar orang itu. Nah, jadi Nabi Muhammad punya banyak cerita mengenai sholat beliau di depan Ka'bah. Ibu sekalian, sampai Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Bu, dibikinlah masjid. Pertama Nabi itu, Bu, sambil ngebangun rumah-rumah beliau yang kecil, yang pertama kali dibangun itu adalah masjidnya. Nabi kita Muhammad alaihissalam. Cakep ya, Bu ya? Nggak ngegedein rumahnya, Bu. Yang pertama kali digedein masjidnya. Pertama kali dibangun masjidnya. Besar, bagus gitu kan, masjidnya rame-rame dibikin. Nah, Nabi sendiri bikin rumah kecil di sampingnya, bikin rumah kecil di sampingnya lagi. Rumahnya Nabi Muhammad dengan Sayyidah Aisyah, kemudian sampingnya lagi rumahnya Nabi Muhammad dengan Sayyidah Saudah. Waktu itu istri Nabi Muhammad ada dua, Sayyidah Aisyah dengan Sayyidah Saudah. Bikinin tuh sampingnya masjid. Jadi Nabi kalau mau masuk masjid nggak bisa beliau masuk dari luar sana, dari depan, ibu ya, bisa juga beliau masuk dari samping di dekatnya tempat pengimaman, yaitu dari rumahnya Sayyidah Aisyah alaihissalam. Ibu-ibu saya sekalian, awal kali Nabi Muhammad itu pindah ke arah pindah di masjid Nabawi itu, Bu, Nabi diperintah sholatnya nggak ngadep ke arah kiblat. Akan tetapi pertama kali aja masuk ke Madinah, Nabi disuruh sholatnya ngadep ke arah Baitul Maqdis. Jadi orang Madinah nggak tahu kiblat kecuali Baitul Maqdis. Orang Mekah tahu dua kiblat. Dulu mereka waktu sholat di Mekah, mereka ngadep ke arah Ka'bah. Waktu mereka berangkat hijrah ke Madinah, mereka ngadep ke arah Baitul Maqdis. Dan arah Baitul Maqdis itu lawan-lawanan sama arahnya Ka'bah buat orang Madinah. Jadi kalau orang Madinah itu ngadep kiblatnya, ngadep ke arah Ka'bah itu ke arah selatan, nah itu si Baitul Maqdis itu ke arah utara. Kalau kayak kita ini kan Ka'bahnya ke arah mana nih, Bu? Ke arah barat ya, Bu ya. Nah itu kalau Baitul Maqdis tuh kita sih sama juga, Baitul Maqdis juga ke arah barat juga. Tapi kalau buat orang Madinah tuh ibarat kita Ka'bahnya itu ke arah barat, maka Baitul Maqdisnya itu ke arah timur. Jadi kita dengan ngadep ke arah Ka'bah itu berarti kita ngebelakangin Baitul Maqdis dan sebaliknya. Nabi, ibu-ibu sekalian, 16 bulan sholatnya ngadep ke arah Baitul Maqdis, yang artinya ngebelakangin Ka'bah. Sampai satu hari, Bu, Nabi lagi ada di daerah yang sekarang disebut Masjid Qiblatain. Nah, ibu kalau pergi ke Mekah haji ataupun ibu umroh, ibu suka dikasih tahu ada masjid namanya Masjid Qiblatain. Nah, itu kalau tur tuh, kalau ada turnya kan, tur ziarah gitu ya, ziarah Mekah, tur ziarah Masjid, itu ibu suka dikasih tahu ini masjid namanya Masjid Qiblatain. Biasanya orang pada turun, pada sholat di situ. Punya dua arah kiblat, jadi tempat pengimamannya dua, gitu ya. Ada sono, ada sono juga. Gitu. Nabi lagi di situ, lagi di daerah situ. Abis tur, Nabi itu lagi ada di luar masjid gini. Nabi lagi sendirian, gitu. Nabi lagi mikir, gitu. Sholat ya, ngadepnya ke arah Baitul Maqdis. Nabi lagi ingat-ingat sama Mekah. Ya Allah, Mekah tuh ada kangen tawaf, kan beda ya? Kangen ibadah, kapan bisa pergi ke Mekah lagi kan?
Namanya kan orang asalnya dulunya tinggal di mana, terus sekarang tinggal di mana, kan suka ada kangen nama kampung halaman, Bu. Ibu aja suka kayak begitu, betul nggak? Saya juga suka gitu, terkangen. Apalagi kan keluarga Nabi apa-apanya masih ada juga, Bu, di Mekah. Coba aja gitu, mereka semuanya pada masuk Islam, kan senang, sepupu-sepupu, kan BTW. Nabi lagi kebayang-bayang sama kota Mekah nih. Nabi terus jadi mikir gitu, kiblat tuh kenapa nggak ngadep ke arah Ka'bah aja? Karena kiblatnya itu kan ngadep ke arah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu ibu-ibu seribu sekalian, Nabi nggak punya banyak kenangan di Baitul Maqdis, kecuali saat beliau Isra Mi'raj, kan sholat sama para nabi di Baitul Maqdis. Ya? Selebihnya Nabi nggak punya kenangan, Nabi nggak punya memori di Baitul Maqdis. Cuman itu doang memorinya Nabi nih. Jadi nggak bisa nyanyi sepanjang jalan kenangan di Baitul Maqdis. Kenangannya Nabi adanya di kota Mekah. Nah, kalau kota Mekah, Bu, tiap jengkal tanahnya ada sejarah Nabi di sana. Kalau yang namanya Ka'bah, setiap jengkal tanahnya di Ka'bah, Nabi mencintainya dan dia cinta sama Nabi Muhammad. Kalau Ka'bah, kalau Mekah, setiap jalanannya, setiap gunungnya, setiap lembahnya, setiap rumahnya, Nabi punya kenangan di sana. Tempat mainnya Nabi, tempat gembala kambingnya Nabi, tempat Nabi bersama ibunya, tempat Nabi bersama kakeknya, tempat Nabi bersama pamannya Abu Thalib, tempat Nabi bersama dengan orang-orang tercintanya, tempat Nabi pertama kali ketemuan Sayyidah Khadijah. Iya, Bu? Halo? Tempat Nabi punya banyak kenangan-kenangan indah. Nabi kawin di mana? Bu, Nabi kawin di mana? Di Tebet. Di Mekah nih, ibu saya sekalian. Nabi nikah di Mekah, habis itu kemudian punya anak di mana Nabi? Di Mekah semuanya. Jadi kenangannya Nabi semuanya di Mekah. Selama ini 16 bulan sholat ngadep ke arah Baitul Maqdis, ya Nabi laksanakan karena itu perintah Allah SWT. Tapi kalau boleh milih nih Bu, nih Ati, kalau boleh milih antara sholat ngadep ke arah Baitul Maqdis sama sholat ngadep ke arah Ka'bah, Nabi senengan mana? Senengan Ka'bah. Secara Nabi punya banyak memori indah di Ka'bah. Awal dapat wahyu di kota Mekah, kan begitu? Semua hal-hal besar-besar terjadi sama Nabi terjadinya di Mekah. Jadi Nabi itu lagi kebayang-bayang, terus Nabi gini Bu, gini liatin ke arah langit. Nabi gini. Ini yang kalau ada yang ngerekam nih pas waktu dengerin, apaan sih? Melongok-longokkan kepala ke langit, ya, menengadahkan kepala ke langit gini. Ngapain tuh Nabi kayak begitu? Jibril kapan kayak gitu? Turun ngasih tahu, iya Muhammad, sekarang udah boleh ngadep ke arah Ka'bah. Muhammad, Allah kasih wahyu, katanya kamu sekarang sholatnya ngadep ke Ka'bah, gitu ya. Harapannya Nabi, kepengenannya Nabi gitu. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, tapi Jibril nggak ada turun. Habis duhur tuh Nabi kayak begitu sambil mengingat-ingat sejarah kota Mekah. Ibu-ibu sekalian, sampai Nabi sholat asar. Di tengah sholat Bu turun wahyunya. Jadi Nabi sholat dapat 2 rakaat, Allah kasih perintah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ayat yang tadi. Fawalli wajhaka qiblatan tardaha. Kata Allah gitu. Kami telah melihat bagaimana kamu melongok-longokkan kepalamu ke arah langit. Maka sekarang arahkanlah wajahmu, arahkanlah dirimu ke
kiblat yang kamu inginkan. Perintahnya datang di saat Nabi lagi sholat. Nah, tapi gimana? Nungguin sampai selesai sholat berikutnya ngadep ke arah kiblat yang satunya? Kagak. Yang namanya Nabi itu Bu diperintah harus dikerjakan saat itu juga. Kalau memang perintahnya datangnya saat itu dan memungkinkan untuk dikerjakan saat itu juga Nabi Muhammad kerjain. Kagak kayak kita. Tahu sih kalau itu wajib tapi kan. Karena itu deh. Nah ibu ngomong sama anak aja, nak, kapan sih nak kamu buka hubungan nak? Kata tutup aurat wajib. Iya mas, saya tahu juga wajib tapi kan. Ntar aja ya ma, kalau saya udah kawin. Ntar habis kawin, ntar aja ya ma. Udah punya anak. Habis udah punya anak, ntar aja ya ma. Udah pergi haji. Habisnya pergi haji, ntar aja ya ma. Kalau rambut udah ubanan semua, ditunda-tunda. Nabi begitu dapat perintah, fawalli wajhaka qiblatan tardha. Sekarang Muhammad arahkan dirimu ke arah kiblat yang kamu mau. Nabi lagi ngadep ke arah selatan. Ibarat katanya nih kalau sekarang nih Nabi lagi ngadep ke arah timur Bu, langsung disuruh balik badan ngadep ke arah barat. Apa yang dilakukan Nabi? Lagi tengah sholat, lagi baca surat Al-Fatihah, Nabi ngadep ke arah belakang. Nabi ngadep ke belakang. Muter badan, Nabi ngadep ke arah makmum. Ibu-ibu sekalian, Nabi ngadep ke arah makmumnya untung. Bukan orang jalan sore buat. Bingung. Berhenti sholat. Bingung dia bubar. Kenapa kok sahabat pada bisa ngerti begitu melihat Nabi berbalik arah, mereka langsung pada ngerti. Gitu ya? Kenapa mereka bisa pada ngerti gitu? Bu, orang tuh kalau deket sama yang maha tahu, jadi pintar juga. Kalau deket sama orang pintar, jadi pintar. Apalagi kalau dekatnya sama Sang Maha Pandai, Sang Maha Mengetahui segalanya. Orang semakin tinggi imannya, semakin pintar-pintar. Ya Bu ya, tahu apa yang harus mereka lakukan dalam segala keadaan. Makanya begitu melihat Nabi Muhammad berbalik, kagak ada ribut-ribut tuh sahabat. Soft-soft ke depan langsung pada berbalik juga. Langsung yang depannya lagi ngelihat berbalik sampai ke soft yang paling belakang berbalik ke arah sebelahnya. Jadi yang softnya asalnya paling belakang sekarang jadi paling depan. Imamnya ada di belakang. Benar nggak? Imamnya ada di belakang. Jadi gimana dong imamnya ada di belakang? Ya nggak masalah. Nabi ngasih perintahnya dari belakang. Allahu Akbar. Ruku, semuanya kan gitu. Nabi duluan yang ruku, semuanya pada ikutan ruku. Dengar aja suara Sami Allahu liman hamidah. Pada tidak dan seterusnya sampai mereka salam. Baru habis selesai salam, Nabi kasih tahu. Tadi sewaktu rakaat ketiga tadi tuh udah dapat 2 rakaat, masuk rakaat ketiga, saya diturunin firman Allah. Nabi bacain nih Bu ayatnya. Ayat yang tadi yang saya bacain tadi. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, di sahabat alhamdulillah kagak ada yang bingung. Saya bayangin aja, ya Allah nih kalau sahabatnya orang Indonesia. Begitu melihat Nabi Muhammad berbalik, yang di depan gitu kan, ini kenapa dia musuh? Pada nanya, padahal lagi sholat kan nggak boleh ngomong ya. Bingung-bingung nih gimana ini gitu. Dan gak ada yang nanya nih, kenapa sini? Gak ada, semuanya udah tahu, udah pada paham. Masya Allah. Iman membuat mereka gak pakai ada bingung-bingungnya, gak pakai ada susah-susahnya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita jadi orang yang punya iman yang kuat. Amin. Biar ngerti harus berbuat apa dalam segala situasi. Biar paham mesti memutuskan apa dalam segala keadaan. Orang kalau beriman akan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Gak pakai bingung-bingung. Dapat kabar suami dipecat. Alhamdulillah. Gak apa-apa, udah paham. Yang ngasih rezeki mah bukan suami, yang ngasih rezeki adalah Allah. Satu pintu ditutup, ada banyak pintu lain yang terbuka. Cuman kadang-kadang ibu, fokus kita sama pintu yang ketutup, kita berusaha buat buka-buka setengah mati, bikin kita nggak ngeh sama pintu-pintu lain yang pada terbuka. Itu yang selama ini sering terjadi sama kita. Para sahabat tahu, gitu ngeliat Nabi Muhammad berbalik, mereka langsung paham. Berbalik semuanya juga. Ibu sekalian, yang mau saya tegaskan ibu ada beberapa hal. Yang pertama, dari ayat yang tadi saya baca. Yang pertama, ibu kalau perhatiin ayatnya tuh depannya tuh indah benar. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami sudah melihat bagaimana engkau melongok-longokkan kepalamu ke arah langit. Melongok-longokin kepala bukan perkara penting. Betul apa enggak? Kita bolak-balik longok-longok begini ya. Siapapun melakukan hal yang kayak begitu biasa aja. Tapi kalau sampai Allah sebutin dalam Al-Quran, ibu-ibu sekalian, jadi penting kan? Kenapa jadi penting, Bu? Masalahnya bukan pekerjaannya yang penting, tapi siapa yang ngerjainnya. Itu yang penting. Kenapa Nabi sampai sekedar longok-longokin kepala doang Allah ceritain dalam Al-Quran? Karena Nabi adalah manusia paling tercinta di mata Allah. Sampai segala longok-longokin kepala doang diceritain sama Allah. Sama kayak ibu-ibu tuh baru punya cucu, ya Allah Bu, segala tingkah cucunya diceritain orang. Betul enggak? Anakku udah bisa begini, cucu gue aku lucunya. Ceritain dong. Buat orang lain mah Bu, biasa aja, kagak lucu juga. Sama. Apa gitu ya? Anakku lucu banget dah, sekarang udah bisa tengkurap. Emang umur berapa Bu? 6 bulan? Iya semua anak Gitu sih, iya. Sama. Ada yang aneh. Buat orang lain mah biasa aja, tapi kamu melihatnya lucu. Kenapa? Karena kamu cinta, karena kamu sayang, karena itu adalah cucu. Kayak kamu melihatnya lucu semua tingkahnya. Betul kan? Allah kasih rasa cinta tersebut. Nah ibu-ibu sekalian, Allah kalau sampai cerita sekedar longok-longoknya kepala Nabi doang diceritain dalam Al-Quran, kita tahu betapa sangat cintanya Allah kepada bagindanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ibu-ibu sekalian, agama ini agama cinta. Kalau ada orang beragama tapi dia nggak punya rasa cinta sama Nabi, dia nggak punya rasa cinta sama Allah, nggak bakalan sempurna agamanya, bahkan nggak bakalan diterima agamanya di sisi Allah. Mau dia sholatnya kayak apapun Bu, mau dia sholatnya jungkir balik tiap malam 1000 rakaat sekalipun, andai tanpa ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad, Allah tidak akan membiarkan sholatnya terangkat barang sejengkal pun di atas kepalanya. Kenapa? Bertentangan sama teori agama kita, bertentangan sama rumus agama kita. Sebab agama kita adalah agama cinta. Sempurnamu beragama ketika kamu mengiringi ibadahmu, mengiringi pekerjaanmu dalam pendekatan kepada Allah dengan penuh rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Makanya ibu sekalian, guru saya pernah cerita, Habib Umar bin Habib. Ada orang di Madinah Bu, tiap hari sholat di Madinah 5 waktu di Masjid Nabawi. Jamaah di Masjid Nabawi gak pernah tinggal. Selama kurang lebih 40 tahun hidupnya, dia hanya meninggalkan sholat di Masjid Nabawi kalau dia tidak ada di kotanya. Kalau dia pergi luar kota baru dia tuh sholatnya di mana-mana. Tapi kalau dia ada di Madinah, dia sholatnya di Masjid Nabawi.
Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Sekitar 40 tahunan hidupnya dia, sholatnya ngiter-ngiter di Masjid Nabawi. Semua bagian masjid ada kaki dia tuh. Namanya sholatnya 40 tahun Bu di Masjid Nabawi. Gimana enggak Masya Allah Ibu ya? Ibu-ibu sekalian, satu hari itu orang meninggal dunia. Meninggal dunianya di Madinah juga. Mau orang Madinah. Ibu-ibu, dia pun kemudian dikuburkan di pekuburannya Madinah. Pekuburan Madinah namanya apa Bu? Baqi. Dikuburin di Baqi. Tiap jenazahnya disolatinnya juga di Masjid Nabawi. Emang orang Madinah meninggal di Madinah, disolatin ke Masjid Nabawi. Dikuburin di Baqi. Salah satu dari 2 kuburan paling mulia di atas muka bumi ini. Yang pertama adalah Hajun atau Ma'la, Ibu ya. Yang keduanya adalah Baqi. Nah, Ma'la itu punya nama lain Hajun, Ibu sekalian. Tuh 2 tempat ini, 2 kuburan paling mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Mekah dan Madinah. Arek melewat kok. Kalibata juga ya. Jadi Ibu sekalian, dia pun meninggal dunia dikuburin tuh di Baqi. Begitu jenazahnya ditaruh ngadep ke arah kiblat, jenazahnya balik Bu, kagak mau ngadep ke arah kiblat. Diarahin lagi ke arah kiblat, berbalik lagi grup begini. Jenazahnya. Diarahin lagi ngadep ke arah kiblat, berbalik lagi sampai diganjel. Diganjelin pakai kayak batu bata gitu ya Bu. Emang balik ke batu batanya. Diganjel pakai kayu, kebalik sama kayu-kayunya. Tanyain sama ulama, habisnya ngebalik-balik mulu lebih dari 10 kali. Ditanyain, ini gimana nih? Ya udah, katanya ulama yang ada di situ, dia bilang, ma arada rabbukum illa bihadza. Terus ya udah, Allah emang maunya kayak begitu, udah kerjain aja. Jadilah dia dikuburkan dengan membelakangi kiblat. Jadi kiblat Ka'bah nih dia kebelakangin, Ibu sekalian. Dikuburin kayak begitu Bu. Tanyain sama ulama tersebut, ini kalau kayak begini nih Syekh maksudnya apa? Katanya Syekhnya, artinya dia dianggap tidak mukmin di hadapan Allah. Artinya walaupun dia dikuburkan di Madinah, tapi dia bukan termasuk ahli Madinah. Artinya dia di dalam kubur, dikuburnya sih di situ, tapi dia tidak akan berkumpul bersama dengan ahli kiblat, bersama dengan orang-orang Islam. Artinya iman sudah tercabut dari dalam hatinya sebelum dia mati. Serem bener sih. Kalau kayak begini nih, kenapa sih sebabnya? Nah itu aneh nggak tahu. Kata Syekhnya nih, aneh nggak tahu kalau sebabnya apa. Artinya sih saya tahu, tapi sebabnya apa sih nggak tahu. Itu yang lebih tahu keluarganya. Ditanyain Bu sama keluarganya, siapa yang paling tahu? Orang kan bininya biasanya. Tanyain sama bininya, ini laki ente gimana nih? Laki aneh tuh sebenarnya orang baik. Dia sama keluarga baik-baik, ngasih nafkah, mendidik, benar. Sholatnya gimana sholatnya? Waduh, jangan tanya sholat. 5 waktu di Masjid Nabawi. Yang lain-lain gimana? Bagus, sedekah ada, Quran ada semua. Pergi majelis ada. Cinta sama ulama apa enggak? Ulama yang dia setuju dia cinta. Dia bilang, masalahnya memang walaupun tiap hari ngiter-ngiter Masjid Nabawi, nggak pernah sekalipun ziarah ke makam Nabi Muhammad. Jadi dia bilang Nabi udah mati, udah aja. Nabi itu Bu, buat sebagian orang, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari hal yang seperti ini. Dianggapnya kayak tukang pos. Udah bawa surat, ya udah kita terima suratnya, itu Al-Quran. Kita amalkan isinya, ngapain peluk-pelukin tukang posnya. Katanya sebagian orang kayak gitu, nyamain Nabi Muhammad ke tukang pos. Kurang ajar bukan gak tuh?
Ya Allah, ya Allah. Dia nggak tahu kita baca Quran. Ya Allah, indah ini ayat. Orang bu kalau baca Qurannya pakai nurani, pakai hati yang jernih, yang bersih. Saya sih ngebacanya Allah cinta bener sama Nabi. Sampai Nabi longok-longokin kepala doang diceritain dalam Quran. Apa pentingnya sih longok-longokin kepala? Longokin kepalanya nggak penting. Siapa yang longokin kepala itu penting. Makanya sampai Allah ceritain dalam Quran. Allah cinta sama yang longokin kepala tersebut. Makanya sampai Allah ceritain dalam Quran. Kan begitu? Al-Quran penuh dengan tanda cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kekasihnya Muhammad. Tersurat ataupun tersirat, penuh dengan tanda bukti betapa sangat cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Makanya pun jangan main-main. Jangan main-main. Hatimu tuh perlu dipastikan, adakah ia sudah kenal sama rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Karena Bu, sama kayak sholat mesti ngadep ke arah kiblat biar diterima. Hati juga mesti ngadep ke arah kiblatnya biar diterima. Nah, kiblatnya hati siapa? Nabi Muhammad pernah bilang, "Ana kiblatu arwahikum." Aku adalah kiblat bagi hati kalian. Jadi hati kita mesti kenal cinta sama Nabi. Hati kita mesti ngadep sama Nabi Muhammad SAW. Kalau hatinya nggak ngadep sama Nabi Muhammad, percuma. Mau sedekahmu banyak, percuma. Kalau hati nggak punya rasa cinta sama Nabi Muhammad, mau sholatmu banyak, percuma. Kalau hati nggak punya rasa cinta sama Nabi Muhammad, mau puasanya banyak, percuma. Nggak ada yang diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau sholatnya dikit, Qurannya dikit. Kita ini, Bu, yang nambelin kekurangan ibadah kita adalah rasa cinta. Ya Bu ya? Makanya nih Bu, kenapa kita kalau majelis, saya punya majelis banyak yang diawali pakai maulid buat nambel. Ilmu kita nggak seberapa. Maksudnya kita nih Bu ya, ilmu insya Allah ada ilmu banyak ilmunya. Kan begitu ya? Tapi kan yang kita dapat di majelis ini kan ilmu seberapa sih? Ngebahas satu ayat aja belum tentu kelar. Betul kan ya? Ibu-ibu sekalian, yang nyampein ala kadar. Hati saya bukan hati yang kayak ulama-ulama besar yang bisa nyampein dengan penuh kebaikan-kebaikan nyampe semuanya. Belum tentu. Makanya Bu, biar nambelin tuh. Nah, yang kita punya dikit, yang kita dapat dikit, biar dikit-dikit asal keterima, ditambel. Kan gitu ya? Apaan yang nambel? Apaan yang dorong? Yang dorongnya pakai maulid. Makanya maulidnya taruh di depan, biar hati kita siap dulu. Biar hati kita udah layak terima dulu. Nanti ilmu masuk, gampang masuk. Gampang masuk. Makanya kenapa ya Ustazah kalau habis ngaji itu perasaan aduh gitu, anti enak gitu. Itu tadi. Sama yang diturunin tuh kamu nggak tahu. Kenapa ya Ustazah kalau ngaji tuh ngantuk? Iya itu juga. Yang diturunin kegedean. Berat. Nah, kalau diturunin kegedean kan nggak kuat kepalanya gue. Turun berat banget, ngantuk banget. Ya Allah, ya Allah. Khair insyaallah. Mudah-mudahan Allah SWT kasih kepada kita rasa cinta. Amin. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membuat ibadah kita biar dikit-dikit diterima sama Allah. Yang bikin hati kita biar banyak salahnya tapi jadi hati yang diterima sama Allah. Biar bikin kita ilmu biar dikit-dikit tapi diterima sama Allah. Begitu ya? Insya Allah. Karena taqalluba wajhika fis sama. Kami telah melihat bagaimana engkau melongok-longokkan kepalamu ke arah langit. Poin pertama, ajarin betapa ini adalah merupakan pernyataan cinta yang begitu indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Poin yang kedua nih Bu, nih dari ayat yang sesudahnya.
kiblatan tardoha, maka hadapkanlah dirimu ke arah kiblat tardoha yang kamu inginkan, wahai Muhammad. Bahasanya Allah nggak bilang aku telah ridho kiblat itu, sekarang silahkan kamu menghadapkan kiblatmu ke arah kiblat yang aku ridho ini. Tapi Allah bilang yang kamu mau, wahai Nabi Muhammad, yang kamu inginkan, silakan ada ke arah kiblat yang kamu inginkan. Ibu, gimana kita mau beribadah tanpa menginginkan Nabi? Seperti yang dilakukan banyak orang. Jika bahkan kita sholat aja, kiblatnya tuh yang dimauin sama Nabi. Nah, masa kamu mau sholat tapi kamu gak mau sama Nabi Muhammad, padahal arah kiblatnya aja yang dimauin sama Nabi. Saya lama-lama saya kesel. Kebayang orang-orang itu loh Bu, yang sama Nabi Muhammad suruh baca maulid bid'ah, suruh sholawatan bid'ah. Oke, baca Yasin oke lah gitu ya. Maksudnya itu gak berkaitan sama Nabi. Tapi kenapa jadi hal-hal yang berkaitan sama Nabi dikatain bid'ah? Ziarah ke makam Nabi dibilang bid'ah. Ziarah ke makam Nabi dibilang bid'ah. Nabinya udah mati, gak usah kamu ziarah ke sana. Katanya gitu. Ya Allah, ya Allah. Segitunya kamu gak demen sama Nabi. Bu, sampai ada yang berani. Ini bukan di mana Bu, di Indonesia, ada ulama-ulama, katanya ulama, saya mah anggapnya bukan ulama kan itu, baru bukan ulama itu. Kalau ulama kan gak kayak gitu tuh, kalau belajar agamanya nyampe gak begitu bakalan. Ada Bu, saya dengar tuh berapa tahun yang lalu ada ubaru ini yang sampai beraninya bilang ibu Nabi Muhammad di neraka. Ya, iya. Cari bener dah. Ya orang ngadepin Nabi ntar gimana modelnya tuh? Ntar di hari akhirat ngadepin Nabi nah. Ntar Nabi bilang mana dia orang yang ngatain ibu Ani di neraka? Mana dia orangnya yang ngatain katanya kalau ucap salam sama saya pakai berdiri, pekerjaan yang bodoh, ngapain pakai berdiri kalau ngucap salam saya? Mana dia orangnya? Mana dia yang sholawatan sama saya katanya dikatain bid'ah? Mana orangnya? Tuh kalau Nabi ntar di hari akhirat kayak begitu, tuh silahkan tuh orang-orang yang kayak begituan modelnya beribadah. Tuh mau orangnya bawa ayat, mau orangnya bawa hadis, mau jenggotnya panjang-panjang, imamahnya tebel-tebel, ibu kalau hadir majelis orangnya bilang kayak begitu buruan keluar. Mau ada gelar-gelarnya profesor, doktor, ada LCM, segala macam di belakang itu, ibu nggak usah peduli dah. Ibu ya, ibu ngaji di pengajian, terus ibu dengar nih, ustadznya dia bilang Nabi Muhammad nggak pernah dapat jaminan surga, ibu keluar. Nah, dapat. Ustadz, gimana ceritaannya sih ente? Kita terus mau ngaji, mau ngapain? Kalau kemudian Nabi kita aja nggak dijamin surga, betul nggak Bu? Gimana nasib kita nih Bu? Oh Nabi kita aja nggak dijamin surga. Kita umatnya kok agak-agak aja ya. Ya Bu ya. Jadi ibu sekalian dah kita belajar buat punya rasa hormat sama Nabi Muhammad. Kalau saya sih ditanya Ustazah, Nabi Muhammad dijamin surga apa enggak? Surga bahkan dicipta buat Nabi Muhammad. Surga bahkan nggak ada kalau enggak karena Nabi Muhammad. Katanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kutsinya, laula ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Andai tidak karena engkau wahai Nabi Muhammad, niscaya tidak akan aku ciptakan alam semesta beserta isinya. Nabi Muhammad dia bilang, wa minhu tafarra'al wujud khalqan ba'da khalqin fima hadatha wa ma taqaddam. Dalam riwayat Simtuturar, Habib Ali Habsyi cerita tentang makna dari hadisnya Nabi Muhammad SAW. Dari cahayanya Nabi diciptakanlah semua makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini. Surga tercipta dari cahayanya Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi-nya masuk surga? Makanya nih, belajarnya nggak nyampe ke atas, atau belajarnya nggak pakai ilmu, nggak pakai hati, ibu ya, pakai ilmu doang. Akhirnya memutuskan hal-hal yang sangat berbahaya.
sangat berbahaya. Makanya kita alhamdulillah, ibu alhamdulillah dari sejak kecil ibu ya, taunya yang namanya ngaji, baca maulid, ya kan ya? Taunya yang namanya ziarah ke makam wali-wali, kan gitu? Alhamdulillah, ibu kalau nggak kenal ajaran-ajaran yang begitu-begitu, alhamdulillah. Kenalnya dari para habaib, alhamdulillah. Di Jakarta nih kok terberkati dengan banyaknya para habaib di kota Jakarta. Betul nggak? Kalau ulama-ulamanya Jakarta bukan dari kalangan habaib atau bukan dari kalangan ulama-ulama yang mencintai habaib, ibu sama orang tua ibu belum tentu jadi para pecinta ajaran ahli sunnah wal jamaah, belum tentu jadi para pecinta para habaib. Betul apa enggak? Dan kalau nggak kayak begitu bu, ajarannya nyeremin, ajarannya nggak enak di hati. Nah, ajaran yang kita begitu keluar dari majelis sih kayaknya yang teman saya tuh cerita, ya Allah Ustaznya serem dah Ustaznya. Ngaji sama Ustaz itu tuh saja, saya nggak betah saja berasa jadi setan. Saya bilang kenapa gitu? Semuanya haram semua saja. Ya ampun, bakal gak ada benar-benarnya kita hidup. Gak ada enak-enaknya, serem bener. Ini haram, itu haram, ini haram. Serem banget, saya berasa jadi setan. Saya bilang, mbak, keluar ya mbak, panas banget. Jadi gitu ya Allah. Tapi kalau ibu ngaji kan di sini cerita tentang Nabi Muhammad, ada. Enak. Sholawatan sama Nabi Allah ngantuk. Ngantuk itu karena tenang, iya bu. Mana ada orang pas berantem ngantuk. Ada orang lagi berantem ngantuk. Lo ngomong apa sih berantem? Makanya saya sih gak masalah, Ustaznya di majelis Ustaz tuh saya ngantuk banget dah ya, gak masalah. Artinya hatimu terlalu tenang. Sayang-sayang aja gitu kan. Ya Allah. Jadi gitu ibu-ibu sekalian. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka sekarang hadapkan dirimu ke arah kiblat yang engkau inginkan, wahai Nabi Muhammad. Arah kiblatnya aja yang dipengenin sama Nabi Muhammad. Gimana kita dalam beribadah tidak menginginkan Nabi? Gimana kita yang mau ibadahnya nggak mau sama Nabi? Saya mau dekat sama Allah tapi nggak lewat Nabi Muhammad. Nggak kena. Kamu orang kiblatnya aja yang dimauin sama Nabi. Sayyidah Aisyah bu, ketika baca ayat ini, ketika dikasih tahu sama Nabi Aisyah, tadi saya turunin ayat bunyinya gini. Kata Nabi gini, Allah ya Rasulullah, ma ra'aitullah illa wa ka'annahu yusari fi ridha. Kalau orang ngerti ngomongnya gitu. Apa kata Sayyidah Aisyah? Ya Allah, wahai Rasul, saya lihat Allah nih kayak cepet-cepetan banget pengen mencari keridhoanmu. Saya melihatnya kayak bukan kau mencari keridhoannya Allah, wahai Rasul. Saya melihatnya kayaknya Allahnya yang kepengen mencari keridhoanmu. Dari tinggi, dari disayang. Sama bu, kayak kita kan sayang sama anak nih. Kita sayang sama anak, kita pengen anak kepikiran apa yang dia mau kita kasih. Kan begitu ya? Anak betul pengen nyari ridho orang tua, tapi kamu ketika sangat sayang sama anak, kayaknya kamu juga mau nyari ridhonya anak, kan gitu. Ibu ya? Nah, katanya Sayyidah Aisyah, waduh Rasul, kayaknya bukan cuma engkau yang sibuk mencari keridhaan Allah, tapi kayaknya Allahnya juga tuh kayak lagi nyari keridhaanmu. Sampai apa yang kamu mau dikasih, pengen arah kiblatnya diganti, sampai ngomongnya kayak begitu. Maka Allah yusari fi ridha. Begitu katanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Walli wajhaka syatral Masjidil Haram. Sekarang hadapkanlah sholatmu ini ke arah Masjidil Haram. Dan poin yang ketiga, Nabi Muhammad segera melaksanakan perintah Allah SWT. Gak pakai nunggu tar habis sholat ya. Jadi kan orang gak bingung, gak pakai, langsung saat itu juga Nabi menghadapkan arah kiblatnya ke arah Masjidil Haram, ngajarin kita jangan suka berlama-lama ngerjain taat. Ngaji yuk.
Ntar dah, kalau udah cucu-cucu kawin semua, ya. Kalau saya tinggal pergi haji, ntar perusahaan siapa yang pegang? Kalau saya tinggal pergi haji, ntar suami siapa yang jagain? Ya udah pergi barengan sama suami, ntar anak-anak siapa yang jagain? Ribet benar. Ya Allah, tenang Bu. Kamu nggak sebenarnya bisa jagain anak kamu kok. Seberapa bisa kamu jaga anak kamu? Nggak ada. Kamu nggak bisa jadi penjaga buat anak-anak. Apa yang dia lakukan tidak di hadapan matamu, kamu nggak tahu. Bahkan jangan kata apa yang dilakukan tidak di hadapan matamu, dilakukan di depan matamu aja kamu nggak tahu. Saat dia pegang HP, emang kamu tahu dia lagi ngapain? Seberapa bisa kamu jaga dia? Gak ada orang bisa jaga orang. Karena penjaga cuma satu, namanya Allah. Kamu punya perusahaan, bukan punya kamu, punyanya. Kamu punya suami, bukan punya kamu, suamimu punyanya. Kamu punya anak-anak, bukan punya kamu, anak-anakmu miliknya Allah. Maka yang bukan milikmu, biarkan dia yang menjaganya sendiri. Ya, yang dijagain yang punya. Kamu hanya perlu menitipkannya kepada Allah. Titip. Makanya ibu saya sekalian, saya dengar hadis inna aktsar siyah ahli nar minat taswif. Kebanyakan teriakan penghuni neraka bukan karena nggak mengerjakan, tapi karena menunda. Karena nunda-nunda. Duh, coba waktu itu saya langsung kerjain. Duh, coba waktu itu saya langsung taubat. Duh, coba waktu itu saya langsung kerjain sholat. Coba waktu itu sepulang dari pengajian saya langsung memperbaiki diri saya. Coba waktu itu saya waktu diajakin pergi ke majelis ilmu, coba saya mau datang. Coba waktu itu. Sudah datang hidayahnya, tapi nggak ditangkap, jadinya terbang. Habis itu kemudian dibilang, kenapa kamu belum mau pakai jilbab? Belum datang hidayahnya. Hidayahnya udah datang, nggak ditangkap, dia terbang lagi. Jadi hidayah itu bukan ditunggu, tapi dicari. Nah ini salah satu cara mencari hidayah adalah dengan duduk di majelis-majelis ilmu. Ketika dapat ilmunya langsung diamali. Gitu. Fawalli wajhaka qiblatan tardaha. Wahai ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Nah, tadi. Wahai ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Maka dimanapun saja kamu berada, ya cuma ketika kamu di Madinah Muhammad, kamu lagi ada dimanapun aja, kamu waktunya sholat, hadapkan dirimu ke arah Masjidil Haram. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Begitu habis selesai sholat, Bu, Nabi Muhammad dah pulang tuh kan, kembali ke Madinah, nggak lagi ke Masjid Kiblatin. Maksudnya kembali ke daerah-daerah sekitar rumahnya Nabi ya, di kampungnya Nabi situ ya. Dan Nabi kemudian sholat, kiblatnya ganti, yang asalnya menghadap ke arah Baitul Maqdis, nah sekarang menghadap ke arah Ka'bah. Tapi yang dibuat ininya tuh pengimaman tuh apa sih namanya, mihrab gitu ya. Nah mihrabnya yang dibuat dua cuma Masjid Kiblatin doang, sisanya yang lain cuma ditutup yang itu. Nah sekarang kiblatnya ke arah Masjidil Haram. Nah ini ibu sekalian saya mengatakan, Nabi pun kemudian sholat terus ke arah sana. Waktu awal-awal perpindahan kiblat itu sempat tuh orang-orang ahli kitab, orang Yahudi sama orang Nasrani pada ngomporin umat Islam. Jadi sekarang kiblat ganti nih arahnya, kayak gitu. Ngomporin itu orang Islam, nyinyirin orang Islam. Habis itu orang Islam bilang, iya kemarin Nabi waktu lagi sholat ngadepin arah kiblatnya ke arah Masjidil Haram, sekarang arah barat ke arah timur. Nabi kamu nggak konsisten ya. Nabi macam apa tuh? Yang entaran kita ke sono,
taruh kiblat ke sono. Iya, nabinya aja bingung, apalagi umatnya. Jadi gitu, dikomporin orang Islam ibu-ibu sekalian. Wah, kata-katain tuh semadinah. Pada bingung. Nah, orang-orang yang baru-baru masuk Islam, yang baru pada belajar masuk Islam, sempat masuk di pikirannya tuh. Ini juga ya. Kok arah kiblat pindah-pindah gitu ya? Kok kayak nabinya nggak konsisten gitu, kayak Allah taruh kiblatnya ke sono, taruh kiblatnya ke sono gitu. Ini Tuhan nih, ini Allah gimana sih sebenarnya nih? Ini ajaran jangan-jangan belum sempurna nih. Ini ajaran nih masih akan ada perubahan. Ntar jangan-jangan abis yang arah kiblat dibenerin, ntar sholat yang asalnya 5 waktu ntar diganti lagi nih. Ini karena orangnya pada rajin sholat sekarang 10 waktu dah, misalnya gitu. Ini gimana nih ajaran sebenarnya nih, kayak nggak konsisten gini nih ajaran Islam. Ini sebenarnya beneran dari Allah atau bukan? Ini sebenarnya beneran dari Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ini beneran dari Allah bukan nih sebenarnya? Mulai nih orang-orang. Allah bilang kemudian, kata Allah Subhanahu wa taala, wa innal mana tadi? Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Sesungguhnya orang-orang yang diturunkan kepada mereka Alkitab dari Yahudi dan Nasrani itu sebenarnya tahu innahul haqqu min rabbihim, bahwasanya ini adalah kebenaran dari Allah. Kenapa gitu? Karena Allah bahkan udah cerita tentang pergantian arah kiblat di kitab-kitab mereka. Di Taurat, di Injil udah dikasih tahu, udah ada keterangan nabinya nanti bakalan ganti arah kiblat 16 bulan ngadep ke arah Baitul Maqdis, kemudian 16 bulan sesudahnya menghadapkan dirinya ke arah kiblat yang sebelumnya, yaitu menghadap ke arah Ka'bah. Udah dikasih tahu di kitab-kitab mereka yang dulu-dulu. Tapi kok dia nyinyir, dia emang kerjaannya kita. Yaktumunal haqqa min rabbihim, mereka menyembunyikan kebenaran yang telah datang dari Tuhan mereka. Jadi mereka udah tahu bahwa itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah nggak pernah lalai terhadap apa yang mereka kerjakan. Bakal dibalas ntar di hari akhirat, nanti bakal bikin mereka disiksa sama Allah SWT karena mereka menyembunyikan kebenaran tersebut. Wala in taba'ta alladziina utul kitab bikulli ayatin, wala in ataita alladziina utul kitab bikulli ayatin la tabi'u qiblatan. Oh, jadi sebenarnya udah ditulis nih di Taurat, udah ditulis di Injil. Tapi kenapa mereka nyinyirin orang Islam? Udah deh Muhammad, andai kamu bisa memberdirikan tanda-tanda kekuasaan Allah 1.000.000 sekalipun, andai kamu bisa merubah gunung Uhud jadi emas sekalipun, andai kamu bisa bikin matahari turun ke bumi kemudian dinaikin lagi ke langit sekalipun, andai kamu bisa mendatangkan apapun aja, tetap aja kok mereka yang tidak dapat hidayah tetap gak akan masuk ke dalam agama Islam. Ini juga ngajarin kita, Bu, ngajakin orang berdakwah. Kalau orang yang gak ikut, nggak usah terlalu pusing. Ibu ya, Nabi Muhammad aja udah datengin tanda-tanda kekuasaan Allah, mukjizat segala macam mukjizat kelihatan, tetap aja yang nggak mau masuk Islam itu mau tetap aja. Kan gitu. Jadi kalau kita ngajakin teman buat majelis taklim nggak mau, ya udah nggak apa-apa. Tapi terus didoain aja. Siapa tahu ntar sekarang belum nyampe, ntar besok siapa tahu nyampe. Begitu ya. Wa ma anta bitabi qiblat ba'd. Bukankah kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka? Ma ba'du bitabi qiblat ba'd. Yang Yahudi, yang Nasrani. Dah masing-masing aja. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzan la minal dhalin. Kalau kamu ngikutin maunya mereka sesudah datang kebenaran, nah kamu pastilah termasuk orang-orang yang zalim. Kamu udah tahu nih yang benar yang disampaikan Ustazah Halimah misalnya. Kita mesti cinta Nabi, kita mesti ziarah Nabi, kita mesti ziarah ke makam para wali yang mendatangkan kita kepada kedekatan kepada Nabi Muhammad. Kita mesti hadir majlis-majlis maulid. Tapi karena akhirnya kita ngikutin sama teman-teman kita nih, ngapain sih lo pakai acara maulid segala? Itu tuh kan nggak ada ajarannya, hadisnya nggak ada, sahabat-sahabat aja nggak ada yang baca kitab maulid. Iya juga ya. Tuh ustadz itu, pinter-pinter mereka, tapi mereka nggak mau tuh baca-baca maulid. Di Masjid Nabawi aja nggak pernah ngadain maulid. Kalau
kalau emang maulid bagus, mesti tuh Masjid Nabawi bikin maulid, mesti tuh Masjidil Haram bikin maulid. Iya juga ya. Yaudah kalau gitu. Katanya Nabi Muhammad alaihissalam, kalau kamu udah datang ilmunya, kata Allah kepada Nabi, kalau kamu udah dikasih ilmunya, tapi kemudian kamu mengikuti apa yang dimauin sama orang-orang lain itu, yang nggak sesuai sama ilmu kamu, innaka idzan laminadh dhalimin, kamu pastilah termasuk di antara orang-orang yang zalim. Nanti hidayahnya nggak mau datang lagi. Kalau kamu udah dikasih tahu yang bagus, kamu masih memilih yang jelek. Nah, jadi alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sebenarnya orang-orang yang diturunkan Alkitab, yaitu Taurat sama Injil, itu kenal sama Nabi Muhammad kayak mereka kenalin anak-anak mereka. Ibu pernah keliru gak sama anak ibu? Enggak. Kirain pas udah ini nih, misalnya ibu lagi ketemu ada perempuan gitu ya, ibu pelukin gitu. Pas orang bilang, kamu siapa ya? Kamu saya kirain anak saya. Nah kayak gitu. Pernah nggak ibu keliru? Nggak pernah kan? Ibu pernah nggak keliru sama suami orang ibu? Pernah apa nggak? Nggak pernah. Ibu nggak pernah keliru sama anak ibu. Ibu nggak pernah keliru sama suami ibu. Ibu kenal sama mereka dengan sekenal-kenalnya. Bu, sebenarnya orang-orang yang diturunkan Injil, diturunkan Taurat, itu udah kenal sama Nabi Muhammad kayak mereka kenal sama anak-anak mereka sendiri. Kenapa? Karena sebelum Nabi Muhammad menyatakan dirinya sebagai seorang Rasul, itu ciri-cirinya Nabi, sifat-sifatnya Nabi, teman-temannya Nabi, kesukaannya Nabi, semuanya udah Allah ceritain dalam kitab-kitab mereka. Cuman kenapa mereka gak senang sama Nabi Muhammad? Karena mereka kirain Nabi itu bakalannya keturunan Bani Israel. Tapi ternyata Nabinya keturunan Quraisy. Itu yang mereka gak terima. Itu yang mereka gak terima. Makanya dulu-dulunya tuh mereka sampai jadiin sumpah, demi yang nanti akan diutus sebagai seorang nabi, demi Muhammad yang nanti akan diutus sebagai seorang nabi. Ibu tahu, sebelum lahirnya Nabi Muhammad, tahun itu 15 anak di daerah Madinah. Madinah tuh banyak, Yatsrib itu banyak ini ya Bu, banyak orang Yahudi. Madinah tuh banyak orang Yahudi. Kalau orang Mekah itu banyak kan penyembah berhala. Kalau Yahudi tuh, kalau Madinah tuh banyaknya Yahudi. Ibu saya sekalian, di Madinah itu ada Yahudi, ada Nasrani juga. Kalau di Mekah nggak ada, semua penyembah berhala. Di Mekah nggak ada orang Yahudi, nggak ada orang Nasrani. Yang di Madinah baru ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Itu sebelum Nabi Muhammad datang ke Madinah, mereka tuh sampai ngasih nama anak-anak mereka dengan nama Muhammad. 15 anak punya nama dengan nama Muhammad. Di Madinah, bukan di Mekah. Kalau di Mekah nama Muhammad nggak pernah didengar. Makanya begitu Nabi Muhammad, begitu Abu Abdul Muthalib ngasih nama Nabi Muhammad dengan nama Muhammad, gitu lahir, gitu kan ya. Ditanyain sama orang-orang, kenapa tuh namanya aneh? Kita nggak ada orang namanya kayak begitu. Itu di Mekah, nggak ada orang Yahudi, nggak ada orang Nasrani. Tapi di Madinah yang banyak Yahudi, banyak Nasrani, banyak baca kitab-kitab yang terdahulu. Wah, ini sekarang nih waktunya nih, terutus nih Nabi akhir zaman, namanya Muhammad, kasih nama deh anak kamu Muhammad, siapa tahu dia akan jadi nabi, siapa tahu dia akan jadi 15 anak Bu lahir dikasih nama Muhammad, tahu di Madinah. Cuman mereka kira nabi itu keturunan Israel, bukan keturunan Quraisy. Begitu kemudian mereka tahu nabinya dari Quraisy, pada nggak demen. Kenapa? Fanatik kesukuan. Makanya hati-hati, fanatik kesukuan itu banyak bikin orang jadi celaka. Ini kayak sekarang fanatik kesukuan orang Papua, saya nggak tahu beritanya sih. Cuman kayaknya lagi ribut-ribut ya urusan Papua gitu ya Bu ya. Nah, fanatik kesukuan bisa menghancurkan orang di musik sekali. Makanya ketika ada orang ngaku sebagai seorang nabi, dia dari Qabilah Banil Aswad Al-Ansi gitu ya.
namanya itu Musailamah al-Kadzdzab dari kabilah Yamamah. Abul Aswad al-Ansi, ya Bu ya, itu dari kabilah Yamamah. Dia ngaku jadi nabi juga. Ada orang-orang dari kabilah Yamamah beriman sama dia, dan mereka bilang, alimna anna Muhammad Shadiq wa Abul Aswad al-Ansi kadhib. Alimna walakin kadzdzab dari Yamamah ahabbu ilaina min Shadiqi Quraisy. Saya tahu Nabi Muhammad dari Quraisy itu benar. Saya tahu Abul Aswad al-Ansi dari Yamamah nih bohong, saya tahu. Tapi pembohong dari Bani Yamamah lebih kami sukai daripada orang benar dari kabilah yang lain. Fanatik kesukuan, bahaya. Makanya mereka setengah mati dari yang asalnya menjadi pecinta Nabi, karena tahu ternyata nabinya dari Quraisy. Mereka jadi orang nomor satu yang kepengen membunuh Nabi Muhammad. Orang-orang yang buci. Padahal Allah bilang mereka terkenal sama Nabi, tahu Nabi Muhammad benar tuh tahu. Sebab mereka kenali Nabi Muhammad seperti pengenalan mereka kepada anak mereka sendiri. Kata Allah gitu. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Sesungguhnya sebahagian dari mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka sendiri tahu. Al-haqqu min rabbik, kebenaran datang dari Allah. Fala takunanna minal mumtarin. Maka kalian jangan pernah ragu-ragu terhadap kebenaran tersebut. Shadaqallahul azim. Sadaqallah.